kelompok 8 tugas psikodinamika. Saya Nisnimda Salsabila sebagai pengamat. Saya Erni Ainun Zainuba sebagai konseling. Saya Syabila Persiwana sebagai konselor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dengan Mbak siapa ini kalau boleh saya tahu? Dengan Mbak Erni. Oke, baik Mbak Erni. Tadi kesini sama siapa Mbak Erni? Sendiri saja. Naik apa kira-kira? Naik motor. Panas ya cuacanya? Iya, panas sekali. Sampai kayak keringetan gitu. Baik Mbak Erni, sebelum kita mulai sesi konseling, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa di konseling ini sebelumnya sudah pernah Mbak Erni melakukan konseling? Belum pernah. Berarti ini yang pertama kali. Baik, jadi dalam konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi nanti cerita Mbak Erni, apa yang Mbak Erni ceritakan kepada saya, tentunya saya akan menjaga kerahasiaan itu. Jadi Mbak Erni gak perlu khawatir, ceritanya akan diketahui oleh untuk sesi konseling ini kita mulai dengan waktu 45 menit ya Mbak Erni. Baik, kita mulai. Bisa ceritakan Mbak Erni bagaimana? Mungkin permasalahan saya itu dalam keluarga ya Mbak. Mungkin dari cerita saya mungkin ada saran yang terbaik buat saya. Jadi saya itu di rumah itu kayak serba salah gitu Mbak. Melakukan aktivitas apapun di mata orang tua saya itu selalu salah gitu. Pada saat saya kuliah kan biasanya saya tuh kalau keluar tuh pulangnya malam gitu. Jadi kayak coba jadi koyo iku kayak dibanding-bandingkan Mbak. Kayak arek iku ngono. Gak tahu arane balik malam. Jadi kayak ya kan kesibukan orang kan beda-beda ya Mbak. Ada yang nggak sampai malam, ada juga yang langsung pulang. Dan saya juga ada kesibukan lain di luar. Jadi orang tua saya itu kan menganggap saya tuh kayak mencari-cari waktu buat keluyuran gitu Mbak. Padahal ya enggak gitu. Baik, mungkin Mbak Erni pikir tuh kayak orang tua Mbak Erni tidak percaya gitu ya sama yang Mbak Erni lakukan. Kurang percaya pada yang saya lakukan setiap harinya. Selain itu ada lagi nggak Mbak kayak sikap-sikap orang tua yang membuat Mbak Erni tertekan apa gimana gitu? Kalau tertekan enggak, cuma kayak merasa gimana ya Mbak. Kan saya ini kan dirawat sama keluarga angkat saya, enggak di keluarga kandung saya. Jadi kayak kalau udah marah itu selalu mengungkit gini, wis dirawat mulai angkat cilik sampai gede ke gelem kayak balas budi lah intinya Mbak. Jadi kayak berarti ngerawat aku kan kayak saya berpikir kayak gitu kan Mbak, kayak oh tertekan ini apa gak dibalik ngono loh Mbak. Jadi kayak ya Allah, ya membatin lah saya mungkin. Terus kalau bapak pulang kerja gitu Mbak, kan ada yang barang-barang masih berantakan. Padahal berantakannya itu berantakan agak rapi gitu Mbak. Nggak berantakan sampai kayak kapal pecah enggak gitu. Itu tapi dia itu marah-marah nggak jelas. Terus Marah-marahnya ke Mbak Erni aja? Iya, kalau saya. Terus itu habis cuci piring kan udah selesai, bapak dateng tanya gelasnya neng di ya tengah lemari Pak, di lemari. Terus itu bapak itu ana wong teko menggawe anggone kayak sudah niat kok Mbak. Ya kan kita nggak tahu kalau bapak datang kan gitu. Jadi kayak pemikirannya tuh apa-apa digawe gede lah, permasalahan kecil itu Mbak gitu. Ya gitu deh.
angkat ini dari usia berapa? Dari usia 2 bulan kalau nggak Oh, salah. masih bayi ya? Iya, masih bayi. Eh, Menurut Mbak Erni, waktu Mbak Erni masih kecil atau dulu masih balita atau masih ibaratnya masih masa-masa pertumbuhan, nah itu ada nggak sih sikap-sikap orang tua yang Mbak Erni rasain itu kayak kasih sayangnya atau perhatiannya gitu? Sempat ngerasain? Sangat merasakan apa yang dikasih sayang tuh kayak lebih lah, kayak udah menganggap anak sendiri padahal ya anak orang, tapi kasih sayangnya tuh kayak anak kandung gitu. Tapi saya tuh kalau udah ngerasa kepengen ngerasain di keluarga kandung tuh kayak dicegah gitu Mbak. Maksudnya gimana itu, kayak nggak dibolehin ketemu sama orang kandung gitu? Bukannya nggak dibolehin, kayak semisal saya mau menginap di rumah orang tua kandung ya, itu pastinya sore-sore itu udah dijemput gitu. Padahal aku itu pengen nginap gitu, pengen ngerasain orang tua kandung kayak gimana. Dulu pernah nginep pas SD, tapi di waktu udah besar ini kayak wes ngono, kayak bukan dilarang sih, kayak dicegah gitu. Tapi Mbak Erni ngerasain nggak kayak dikasih sesuatu atau hadiah sama orang tua angkatnya ini? Pernah kan? Sering, maksudnya kayak Sering. pas hari lebaran kayak ada THR gitu dari Itu pasti keluarga. dikasih ya? Menurut Mbak Erni sendiri, kenapa orang tua Mbak Erni itu bisa membanding-bandingkan seperti itu? Kalau menurut saya mungkin gimana ya, dari teman-teman lingkungan saya tuh mungkin dilihat dari orang tua saya tuh kok gak podo koyo anakku, jadi kayak Apa yang nggak sama? Maksudnya kayak pencapaiannya atau? enggak, bukan pencapaiannya, kayak intinya kayak sikapnya gitu loh Mbak. Nggak pernah keluar malam gitu maksudnya. Selain keluar malam ada lagi nggak? Apalagi ya, mungkin dari prestasi biasanya ada kan, tetangga saya kan kayak iku lho tuku kasur, tuku lemari oleh toko lomba Biro entah apa. Jadi kayak ya kan prestasinya orang kan berbeda-beda, jadi kayak mbok yo ojo dibandingkan, pasti kan merasa kayak gimana Mbak. Iya, saya ngerti kok Mbak rasanya Mbak Erni. Tapi saya salut kok sama Mbak Erni ini, kayak sekarang kuliah kan Mbak Erni? Kuliahnya semangat, terus nurut sama orang tua juga, di kuliah juga pastinya hubungan sama dosen sama teman-teman juga baik kan Mbak Erninya? Oke, baik. Kalau boleh saya tanya, menurut Mbak Erni sendiri, kalau saya bandingkan ya dari skala 1 sampai 10, itu kebaikan orang tua asuh Mbak Erni ini di skala mana? Di angka 1 sampai 10. Skala 10 deh kayaknya, soalnya saya ngerasain Berarti baik banget ya Mbak ya? baik banget ya. Cuma kalau udah marah itu kayak apa yang nggak pernah saya dengar itu tak didengar, masa saya dengar gitu loh Mbak. Kayak yang tadi saya jelaskan, wis dirawat kok koyo ngini, ke ono balas budine kayak gitu. Terus itu tanggapan Mbak Erni gimana waktu orang tua bilang seperti itu? Diem aja Mbak, nggak pernah ngelawan ya. Maksudnya ngelawannya tuh gimana ya Mbak? Kalau dilawan malah Iya, jangan. malah kepanjangan gitu, Malah marah ya. Pernah saya tuh bilang gini, diwarai waktu gue kok jawab gitu.
disuruh jawab kan Mbak. Kok malah dijawab itu kayak oh juara ya untuk kayak gitu, makanya aku diem aja dari sekarang. Kalau dulu pernah jawab saya. Terus keputusan apa yang Mbak Erni ambil untuk buat apa ya, pasti kan ada rasa kayak aku tuh nggak pengen dibanding-bandingin gitu kan. Jadi Mbak Erni tuh ngambil keputusan seperti apa gitu Mbak, kayak semangat lagi kuliahnya atau gimana, nyari keproduktifan atau nyari kesibukan gitu kan. Mungkin yang saya lakukan itu mencari kesibukan lain. Seperti apa itu? Sekarang kan saya ngajar gitu kan, ngajar di dekat rumah. Nah Di sekolahan atau iya di sekolahan saya ngajar, tapi guru pramuka, enggak guru maba. Tapi ya saya senang gitu kan, ada kesibukan lain yang saya positif ya. gitu ya. Dan di rumah pun saya jaga toko gitu. Itu toko orang tua apa tokonya Mbak Erni? Toko orang tua dari saya SD kalau nggak salah sudah membuka toko, dari kakak saya nikah yang pertama sampai sekarang masih berjalan. Terus respon orang tua gimana waktu Mbak Erni ngajar gitu, melakukan hal yang positif? Kalau orang Mendukung kalau saya emak, kalau emak saya tuh mendukung, tapi kalau bapak ini iya aja. Cuma kalau udah saya itu sibuk terus kayak disuruh saya nggak mau, masih sibuk kan istilahnya, dia marah Mbak. Dia bilang sampai kayak gini, larang wes sampai aku ya semenjak saya ngajar itu saya nggak pernah minta uang apa-apa dari uang ngajar saya, entah itu uang dari kiriman pacar saya, nggak pernah saya minta sama orang semenjak saya. Dan saya kadang memakai uang KIP, jadi nggak pernah minta. Tapi Mbak Erni gitu ya, apa berbagi ya sama orang tua, sama kayak uang hasil ngajar gitu. Yang ngajar itu minimal 200 sampai 100-nya saya kasih ke orang tua. Bagus sih, saya lihat Mbak Erni ini kayak ngerti ya apa yang harus dilakuin, terus hal-hal positif apa yang Mbak Erni lakuin itu Mbak Erni sepertinya sudah ngerti. Menurut saya sih, saran saya pribadi, Mbak Erni ini tetap seperti ini, tetap melakukan hal positif. Dan baik Mbak Erni, kalau menurut saya pribadi sih, saya ini sudah salut sama Mbak Erni, setuju apa yang Mbak Erni lakukan ini hal yang positif, kayak mencari kesibukan dengan mengajar gitu kan. Terus saran saya ini, Mbak Erni ini jangan punya rasa marah atau benci itu sama ibunya, soalnya kan gimana pun juga mereka yang merawat Mbak Erni dari bayi, mereka yang punya jasa besar sama kehidupan Mbak Erni, yang ngajarin Mbak Erni jalan, merangkak gitu-gitu kan, juga yang menyekolahkan Mbak Erni seperti itu. Jadi tugas Mbak Erni sekarang menurut saya ya balas budi sama orang tua itu, terus sama tetap semangat aja sih menurut saya. Soalnya menurut saya Mbak Erni sudah bagus banget kok. Gimana perasaannya Mbak Erni sekarang? Mungkin perasaan saya udah agak lebih tenang, udah cerita sama mbaknya. Baik Mbak, terima kasih. Kalau ada keluhan lagi atau unek-unek bisa japri ke saya aja ya Mbak, karena ini waktunya juga sudah hampir selesai, sudah 45 menit gitu. Terima kasih ya Mbak. Oke Mbak, sehat-sehat ya Mbak Erni.